Tim Setia Racing itu ngeborong 2 piala di event utama Lapak Kota Bintang, totalan 20 juta. Iya. Betul ya? Ya, Dari yang ngangkat dari masa kininya bahwa ya inilah peninggalan masa kini gitu. Masa kini junior yang kita angkat di sini. Kalau kepala nih hampir mirip sama masa kininya. Tegas burung. ini kakaknya namanya Bara Suara. Nggak ada ganteng-ganteng sebenarnya, lebih cenderung ke serem kalau yang ini. Ini dua burung ini hampir nggak mau dibawa nih sama joki. Terus saya bilang dalam hati coba aja sama joki lepas saya, coba aja bawa, atau kalau jalan ya kita lombain, enggak ya udah mau waktu istirahat gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama Bang Peong. Alhamdulillah Bang Peong bisa silaturahmi lagi di markasnya tim Setia Racing ya. Makasih nih Bang Wanda nih. Kabarnya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kemarin kita habis nonton di Kota Bintang ya? Iya. Saya nontonin Setia Racing aja di Kota Bintang. Dan alhamdulillah tim Setia Racing itu ngeborong 2 piala di event utama Lapak Kota Bintang, totalan 20 juta. Iya. Betul ya? Iya. Di halal. Kalau boleh tahu nih, kita Setia Racing itu kemarin bawa burung berapa sih? Kemarin bawa burung 9, yang lomba 5. Yang lomba 5. Ini yang di depan kita nih siapa aja nih, Bang Wanda? Dari sini. Oke. Ini masa kini JR. Masa kini JR itu yang kemarin juara 1. Juara 1 nih teman-teman. Ini untuk video detailnya ini ya. Nah, oke, kita akan detailin. Izinnya Bang Wanda ya. Nah, Detailin dari masa kini JR dulu nih. Ya. Menurut Bang Wanda gimana nih? Dari kepalanya, paruhnya, matanya? Kalau kepala nih hampir mirip sama masa kininya. Ya. Tegas burung. Karakter burung keras kayak gitu. Nah, dari selar gitu. Ya rapat runcing, rapat Ini lantik 3 ya? Iya, sekarang bulu 3. Bulu 3. Harusnya istirahat gitu. Cuman karena ya kita jokinya rada bandel jadi lah ya ini kondisi dulunya aslinya aduh ya tambahan pada rumpus, Tambahan ya, pas. ada yang rumpus, ini juga rumpus. Ekor juga udah sulam-sulaman tuh, patah kemarin baru kemarin. Kalau Ya. Tapi tudang gimana? Kalau capit tudang ya, capit tudang rapat runcing ya, Rapat runcing, tenggang? Apa? Oh, rapat banget. rapat banget, Rapat ya, banget. ada selah sekitar setengah senti. Nah, kalau untuk dadanya? Kaki panjang, Kaki panjang. kaki Ya, panjang. kalau dada Banget ya. dia dada bulat kecil ya, Bulat ya. panjang. Oke, ini Bulunya adalah tebel, apanya? bulu Bulunya kalau tebal. dari bulunya tebel, Halus. halus. Tebal halus. Oke, siap. Lanjut lagi. Nah, terus lanjut ini Bara Suara, Bara kakaknya. Suara kakaknya. Ya. Masa kini JR. Ini juara Juara 2 ya. juara 2. Dapatkan juara 2 dia. Dapatkan juara 2. Jadi karena final itu 2 burung Setia Racing, nah nggak diterbangin ya. Ya. Cuman dari Bang Wandanya sendiri menobatkan ini juara 1, ini juara 2. Nah, untuk Bara Suara detailnya seperti ini nih. Nah, ini kakaknya namanya Bara Suara. Nah, kita lihat dari kepalanya, matanya. Kepala ya. Nggak ada ganteng-ganteng sebenarnya, lebih cenderung ke serem kalau yang ini. Ini warnanya Megan agak metris dia. Sama lagi. Bulu 3. Jokinya joki bandel. Kiri kanan sama. Kiri kanan sama. Ya, kaki panjang sama. Cuman ini size-nya dia lebih besar dari masa kini JR. Size-nya lebih besar Iya, ya. dadanya lebih bidang. Ih, nutup bener tuh. Dadanya bidang benar. Dagingannya lentur. Dagingannya lentur, Bulunya juga halus. halus, tebel. Tebel. Tebel gitu. Oke, ini Bara Suara. Iya. Lanjut Kalau lagi. untuk kerjanya nonton aja di channel Iya, Peong. benar, karakternya benar. Nah, ini kenapa ini 1-2, yang ini juara 1, ini juara 2?
Bang Wanda? Kan ini burung nggak diterbangin nih. Kalau dari Bang Wanda sendiri apa? Satu, Pertama? ya pertama dari nama. Kita Dari pengen ngangkat dari nama masa kininya bahwa ya inilah peninggalan masa kini gitu lah. Masa kini junior yang kita angkat jadi juara 1. Terus kalau Baraswara dia Baraswara ini kakaknya. kakaknya sebenarnya masih masa kini juga kan? Masih si Bus Bapak deh. Iya, si sebapak. Jadi ya inilah dia nih. Kakak adik. Jadi yang kakaknya yang mana sih? Kakaknya ini Baraswara. Ini kakaknya. Iya. Jadi kakaknya ngalah. Ngalah. Iya bener ya. Iya. Kakaknya ngalah nih. Dinobat ini juara 2. Iya. Ini yang adiknya dulu. Udah deh. Iya. Adiknya aja juara 1. Terus sebelahnya nih yang apa namanya? Megan Slap. Ya ini Jembros. adiknya masa kini aja. Ini masih keluarga dia. Oh, keluarganya Masih si semua Bus nih. Bapak, iya. Nah, Nah, ini namanya Ini Bareta. Bareta. Yang Ini adik dari masa kini JR. adik masa kini JR. Nah, ini mau insya Allah mau diturunin lomba giringan depan. Oke. Ya, udah mulai mapan. Ini udah mulai dinamain ya? Ya, Namanya? namanya ini sementara namanya Bareta dulu. Bareta dulu. Iya. Kita lihat dari kepalanya. Kepala dia ada jenggot, Agak jenggot. mata kuning. Pegang dulu, Bang. Hmm. Nah, itu. Ya, ini kepalanya ya. Iya. Oke. Slap, Megan Megan Slap. Megan Slap. Ya, Tapi lebih banyak nih. Iya. Pelatnya semua burung. Ini kalau size-nya lebih besar kayaknya. Kalau ini lebih besar. Nah, Hampir sama kayak masa kini JR ini. tapi tudangnya Tapi itu dong rata-rata kalau keturunan dia sama sih. semua sama. Iya, rata. Runcing, rapet. Biarpun Jembros ini, Jembros Iya, juga. ini Jembros. Soalnya ini jatuhnya cucu dinasti. Oh, ini yang cucu Iya. dinasti ya? Iya, jadi ya masa kini masa kini JR, Baraswara, jatuhnya cucu dinasti, masih player setia racing juga. Oke, siap. Kemarin belum didaftarin sih. Oh, kemarin belum Iya, baru didaftarin. di lop-lop. Oke, lanjut sebelahnya terakhir. Lah ini ada cucunya masa kini. Cucu? yang Bunga Mas, ya. Bunga Mas sudah pernah juara juga? Apa belum? Waktu di event New Ayla Udah. ya, kebagian. Iya, lanjut ini cucu Masa kini. masa kini. Iya. Namanya Bunga Mas. Ini Bunga Mas, ya udah Juara. belajar lomba juga. Iya, juara sekali. Juara sekali. Iya. Nah, ini dari palanya dulu. Kepalanya kecil ya, kotak kecil kepalanya. Serem juga. Tegas. Tapi tegas. Ya. Oke. Burung ukuran kecil. Ukuran kecil. Bulat dia. Oh, bulat benar Besar tuh. di depan bulat. Padat. Ya, Makan ini apa tahu yang bisa bulat-bulat. Nah, kalau selar Wah, hampir mau istirahat Mau juga nih, ini istirahat bulu 4. bulu 4. Ya, rapat-rapat. Ya, ini stabil banget terbangnya. Oke. Kalau bulu hampir rata-rata semua. Kalau masak ini bulunya nyutra kering. Mitra kering ya. Oke, ini cucunya nih, cucu dari masa kini. Anak Nagata ya. Anak Nagata. Iya. Oke, lanjut. Cucunya udah Iya, kebagian. perdana. Burung perdana semua sih aslinya. Burung Sekarang perdana. ini ya. Nah, ini Setia Racing bener-bener hitungannya disebutnya rombak jalur ya? Ya. Apa enggak? Ya, bener ya? Apa Bang Wanda ini sudah menemukan formulanya? Ini masa kini hampir semua rata udah pernah ngerasain juara. Itu gimana tuh Bang Wanda? Ceritanya, kok bisa begitu? Iya, awalnya ya awal dianakin ya. Iya. Terutama dari masa kininya bersama jalur ibunya. Saya ini pengen mempertahankan CC-nya biar nggak hilang. Dari segi kestabilannya, sprint, los sama tembak bawahnya itu. Jadi takutnya masa kini kenapa-kenapa nih, karena kalau turun kan dia suka terlalu kenceng lah gitu. Iya. Jadi, saya antisipasi, langsung saya kasih ibunya masa kini Jerry nih. Ya, dari situlah saya ambil anaknya. Alhamdulillah dapat 7 ekor. 7 ekor. 7 ekor dari rombongan ini, masa kini Jerry dan Baraswaranya dapat 7 ekor. Gitu. Nah, dari situ terus masa kininya hilang nih. Iya. Nah, PR lagi nih buat saya, wah, bikin gimana nih Iya. caranya biar masa kini masih tetap Oke. ada keturunannya, terus bagus-bagus, terus bisa dipakai lomba, syukur-syukur juara gitu. Iya. Ya, alhamdulillah dengan burung yang ada ini kemarin dan yang lalu-lalu juga bisa membuktikan gitu bahwa anaknya juga bisa juara-juara. Anaknya bisa juara-juara. Ini
mungkin teman-teman tahu Setia Racing salah satunya ya Golden Wing ya. Iya. Terus Nagata, Iya. terus siapa lagi? Ada Dinasti. Dinasti ya kan. Mayorga. Cuman kepuasan dari seorang joki dan selaku penanggung jawab di tim itu adalah di saat ngejadiin ikan sendiri ya. Iya. Iya, soalnya kalau ikan itu memang program dari tim saya gitu. Saya pribadi seneng main burung ikan dari nol, latih awal sampai jadi, dilombain. Kebetulan owner kita di sini, Pak Handoyo juga memang senangnya burung-burung pik gitu. Ya karena awal-awalnya memang beli player dari atas-atasnya ini kan dari bapaknya, masa ini beli karena ya kalau saya kan mencoba ini manfaatin materi yang ada, ya saya silang-silangkan gitu biar minimal bisa sama aja cc-nya sama bapaknya gitu. Ya akhirnya alhamdulillahnya dikasih kemudahan, ya lahirlah burung-burung ini. Luar biasa ya. Tapi nggak mudah ya? Nggak pernah nggak misalkan di saat menyilang nyempelin terus nggak merata atau gimana? Iya ada ya kita evaluasi lagi gitu. Berarti belum ketemu nih karakter yang mirip-mirip gitu ya. Paling nggak bisa nutupin bapaknya, apa nambah stabil, apa nambah lebih kencang tembak bawahnya. Nah, ya belajar aja kayak saya terus belajar bilang, praktek sendiri, nyobain sendiri di lapangan, dilombain ya gitu, kita seleksi sendiri. Nah ini kan udah menurut saya pribadi nih ya, menurut saya pribadi ini kan sudah membuktikan bahwa Bang Wanda di Setia Racing ini untuk jalur masak ini bisa menurut Bang Peong nih merata nih. Iya. Itu kuncinya apa sih sebenarnya? Apa dari pola pelatihan atau apa? Atau memang dari bapak ibunya atau gimana? Ya nomor satu itu materi dari pacakannya sendiri. Pertama materi ya. Ya, dua pola latih. Nah pola latih. Iya. Terkadang gimana nih? Misalkan apa ya buat ini ya kita sedikit edukasi lah ya. Iya siap. Iya kalau dari materi awal. Iya pertama awal materi pacak. Iya terus pola latihan. Nah balik lagi satu materi pacaknya kalau sudah dalam artian cc-nya udah bagus. Iya. Tembak bawahnya udah bagus. Nah tinggal di anaknya kita buktiin gimana? Kita latihnya pelan-pelan sampai karakter dari bapaknya atau dari rombongan ibunya itu muncul. Oh tembaknya sekeras apa nih dilatihnya. Nah tinggal di situ kita sabar, pelan-pelan, hati-hati banget dilatihnya. Jangan sampai ini burung piyik dengan tulangan yang belum kuat, keluar cc kencangnya atau cedera. Ya kita antisipasi di situ. Makanya tahap-tahap awalnya itu harus benar-benar sabar dari lop-lopan depan patek, 100 meter naik-naik, terus naik gandengnya. Waktu-waktunya itu benar-benar harus kita perhitungin. Gitu. Kalau di sini pelatihannya, maksudnya dari burung dari sudah mulai dibawa ke patek itu berapa lama biasanya di sini sampai untuk dilombakan yang pengalaman yang Bang Wanda? Saya pernah yang paling cepat ini, paling cepat karena bunga mas. Ya bunga mas ini paling cepat. Dia tuh 7 giringan udah saya naikin ke A. 7 giringan? Iya. Naikin ke A? Iya. Karena ya ini di luar ini saya ya. Karena memang satu saya juga sampel pertama, terus mau coba, oh ternyata burung ini enak dilatih. Dia cepat lambung, terus titis betinanya kontrolnya enak gitu. Jadi nah saya jauhin-jauhinnya, lepasannya juga cepet. Terus begitu dia terbang tinggi coba dikolongin langsung mau burungnya nurut gitu. Itu bunga mas ya, paling cepat berarti paling apa? Cepet paling jalurnya 7 giringan. Oke, terus nah tapi muncul lagi iya muncul lagi karakter yang beda-beda. Itu adik-adiknya tuh beda-beda. Jadi beda warna ternyata beda karakter. Beda gitu. Warna ternyata beda karakter. Iya. Biarpun bapak ibunya sama. Iya. Gitu. Jadi enggak semua rata enggak gitu. Tinggal kitanya mila-mila materinya gitu. Terus pola latihannya ya ternyata burung ini enggak sama gitu. Tinggal kita sabar-sabarin aja. Tapi kalau CC sih tembak bawah hampir-hampir rata sama. Cuman prosesnya aja mereka yang beda. Jadi nggak bisa kita samain nih. Burung keluaran ini satu seri dalam artian serampasan nih harus jadi barang tuh nggak bisa kita paksain kayak gitu. Oh nggak bisa dipaksain barang. Walaupun kita udah prepare tenaganya gitu segala macem, tapi waktunya dia belum waktunya lomba ya nggak bisa kita paksain. Kalau di sini ada nggak teloran
akhirnya dua-duanya kembar nih, jantan-jantan. Itu sulit nggak untuk melatihnya? Atau untuk ada nggak sih tanda kutip kan kadang ini dua laki-laki sama-sama, kadang satu ini, kadang satu itu gitu. Iya, iya. Ada nih, kebetulan di sini juga banyak burung kembar di Serasing ya. Kembar. Ya, bunga mas kembar. Kembar. Iya, tapi ya dua-duanya jadi. Dua-duanya jadi. Ya, ini Baraswara kembar. Kembar. Dua-duanya jadi, terus dua-duanya juga juaraan gitu. Tapi jadi nggak patokan sebenarnya. Balik lagi sebenarnya ya ke burungnya masing-masing. Dia pembawaannya, giringnya gimana, CC-nya gimana, layak enggak nih kita latih, layak enggak kita lombain. Jadi untuk mencapai ke finishnya itu dia kadang ada yang berbelok dulu, bahasa gitu ya. Iya, iya. Ada yang bisa langsung lurus ke finish, tapi ujung-ujungnya nanti akan jadi juga. Iya, tinggal ya gitu, balik lagi prosesnya. Mereka juga beda-beda. Tinggal kitanya pintar-pintar gimana ngakalinnya. Iya. Nah buat Bang Wanda sendiri nih, kadang yang perlu di garis bawah ya, ini menurut Bang Wanda sendiri ya. Iya. Pada saat proses pelatihan burung sampai jadi itu, yang harus dijaga banget tuh apa sih Bang Wanda? Biar burung itu benar-benar jadinya matang gitu. Kadang kan burung itu jadi sudah pengen banget dilombain, cepat dinaikin ke giringan A. Iya. Gimana? Awalnya berangkat dulu dari kita perawatannya. Iya. Buat menentukan burung itu layak dilatih, harus ada faktor pendukungnya, terutama dari ya materi burungnya sendiri, kedua badannya, kondisi badannya bagus enggak nih. Iya. Kalau kita badan kurang fit atau badan agak soak, terus kita push latihan yang terlalu keras, itu akan susah. Jadi susah juga munculin karakter dia gitu. Apalagi buat jauh-jauhinnya itu cenderung gagal. Kalau yang model latihan kayak gitu cenderung gagal. Yang saya alami gitu. Iya, yang udah pernah dirasain. Jadi burungnya dulu yang harus siap, fisiknya siap, gitu, giringnya harus bagus gitu. Balik lagi kalau kita mau bikin yang bagus ya kitanya harus benar-benar sabar juga. Jadi yang sebenarnya yang benar-benar tahu yang sebenarnya yang ngerawat, tinggal dia sendiri mau sabar apa enggak. Iya, kayak gitu. Memang godaannya apa sih di saat burung itu yang udah pernah dirasain Bang Wanda? Biasanya saya pribadi ya awal-awal waktu masih belajar lah, sampai sekarang juga masih belajar gitu. Iya. Yang paling nggak tahan godaan itu ketika burung tenaganya udah dapet, napas bagus, sementara burung ini masih belajar kolong. Iya. Nah, kitanya belum puas-puas gitu, masih pengen burung terbangin lagi. Nah, ternyata hal yang kayak begitu tuh ngerusak sebenarnya. Oh, ngerusak malah. Sebenarnya merusak. Dia limitnya masih segini, sementara kita dongkrak. Kita porsir lah tenaganya. Ya akhirnya balik lagi badannya drop, rusak, nah mulihinnya itu yang susah. Kayak gitu Bang Yo. Oke, buat tahu untuk kapan kita berhenti untuk dia morsir itu, kalau Bang Wanda sendiri indikatornya apa aja sih? Indikator satu. Kalau burung udah, terutama kalau bocor lah. Iya, bocor. Bocor lah. Bocor, terus udah ngegoes, udah pasti udah nggak kuat burung. Nemplok, menclong, udah pasti itu. Nah, tinggal nanti kalau udah sampai di tahap itu, burung kelar dicor ya, seandainya ngecor, dia sampai lepasan seandainya 10 atau 12 lepasan atau lebih, ya cukup di situ. Nanti evaluasinya ketika dia ngerem, terus mulai dilatih lagi, kita cek lagi badannya, perbedaan badannya dari giringan sebelumnya sama yang sekarang nih gimana, ada peningkatan atau sama kah gitu lah, baru kita tambahin dosis latihannya, porsi latihannya naik. Jadi bertahap sampai benar-benar ini badannya full bagus ya, berarti udah layak gitu. Kayak gitu Bang. Jadi benar-benar harus sabar, konsisten, terus juga benar-benar dilihat juga dari segi badannya, jangan dipaksain diporsir ya. Iya. Di militerinnya jangan terlalu ini banget ya. Ya yang terpenting ya burung turun itu harus benar-benar tempat betina. Oh, itu dia tuh. Itu kita jadi nyetirnya gampang. Kalau burung tempat betina tuh gimana? Kita lop-lopan awalnya itu benar-benar harus dia ngeremnya di betinanya harus pas. Berarti itu dari awal mulai baru keluar jodoh itu udah mulai diajarin tempat betina terus ya? Iya, itu wajib itu mah ya? Iya, wajib itu langkah awal. Terlepas kadang kan gini loh Bang Wanda, burung-burung CC kadang kalau pas angin kencang suka ngedis apa. Kalau itu gimana Bang Wanda? Dalam kategori tempat betina kah, atau memang itu burung punya karakternya di saat angin kencang atau gimana mempengaruhi dia turun landing? Iya, balik lagi kalau itu kan cuaca. Iya, kalau udah alam udah beda lagi. Iya.
Tapi kalau dalam artian kita lomba berpatokannya udah punya prinsip lomba yang kayak tadi, pola latihan dia pijik, terus kita terapin di lapangan pas lomba, ya insya Allah lah nggak ini. Nggak sampai begitu ya. Sampai segitu. Sampai segitu. Kalau burung udah nurut, udah kenal sama jokinya, terus hafal sama kelepekannya, gitu. Tempo kita gebernya harus benar-benar. Nah, ini dia nih, tempo geber. Karena di saat Bang Peong Live itu suka ngelihat kadang sudah di prit posisi juri di prit nih. Kadang joki itu nggak cuman Bang Wanda, beberapa joki juga dia kadang nahan geberan dulu, gitu, biarpun lawannya udah mulai ngocok. Nah, itu kalau dari Bang Wanda gimana maksudnya? Ya, kita atur timingnya, timing burungnya kita atur. Maunya dia seandainya jam 11 atau atas kepala, bisanya ya kita ukur ketinggian datangnya burung seberapa. Nah, terus emosi bawahnya seandainya tertinggal, ngejar enggak nih. Nah, tinggal kita ngelepeknya aja. Bisa-bisa nih burung kalau kita kocok kencang pasti menang atau bisa ngejar lawannya. Nah, di situnya aja kita. Yang pertama ya kalau lomba gini, kita juga sedikit harus kita lihat kanan kiri, kita juga baca lawan. Oh, ketemu lawan ini kayaknya dia CC-nya di atas burung kita nih, gimana kita ngatasinnya gitu. Ya tentunya dengan permainan yang fair play ya, nggak curang atau gimana gitu. Kalau memang itu ya berarti udah naik level. Oh, naik level berarti, bener-bener. Berarti itu udah naik level. Jadi di saat sudah di patek itu udah mulai tenang, tahu karakternya, tahu ngebaca lawan, itu udah naik level lagi lah. Beda lagi. Beda lagi. Ya, nanti sudut pandangnya bakalan ini makin luas. Makin luas lagi. Karena ngomongin burung tuh nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya. Pasti dari ujung ke ujung bisa itu. Generasinya kan silih berganti. Sekarang bagus kan, besok belum tentu gitu. Kalau burung siklusnya kan kayak gitu. Iya, betul. Apalagi dengan ya bulu-bulu yang kayak sekarang yang saya punya ini, bulu-bulunya lagi masa-masa kritis nih. Nah, ini nih ngomongin soal bulu nih, ternyata ini yang juara ini bulunya lari berapa? Ini rata-rata sekarang masa kini JR nih bulu 3. Mau mabung sebenarnya, bulu halusnya udah mulai rontok nih. Gitu. Baraswara juga sama. Malah hampir kemarin kejadian gini. Sebelum berangkat latihan mau lomba di Kota Bintang. Ini 2 burung ini hampir nggak mau dibawa nih sama joki. Terus saya bilang, dalam hati ya coba aja sama joki lepas saya, coba aja bawa. Atau kalau jalan ya kita lombain, enggak ya udah, emang waktunya istirahat gitu. Nah, ternyata ya karena evaluasi saya dari giringan kemarin saya cor, burung tenaganya masih enak, sprintnya nggak ketinggalan gitu, bawahnya masih aman gitu. Ya udah Ted, joki saya kan namanya Teddy, coba aja kita bawa. Gitu. Ya namanya lomba, siapa tahu rezekinya lagi ada ya alhamdulillah membuahkan hasil. Hasil. Malah yang 2 yang nggak mau dibawa, ini yang malah yang juara. Iya gitu. Ya kalau nggak kita bawa ya beda lagi ceritanya. Beda lagi ceritanya. Udah kasih. Udah jalannya. Udah jalannya nih ya. Nggak bisa ini. Gitu. Iya. Susah emang kalau di saat kita bilang wah yang ini mungkin yang ini nggak dibawa, belum tentu jadi menang ya, bisa jadi berubah lagi. Ya, kenyataannya gitu. Kita lihat realnya gitu. Oke, berarti teman-teman ya buat ini kan jadi pengalaman lagi juga, informasi juga buat Bang Peong, menambah ilmu juga, mungkin buat teman-teman juga yang belum tahu, jadi sekarang buat sharing pengalaman ya. Buat teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat, juga bisa dilakukan di pola perawatan atau pelatihan di teman-teman. Gitu, jadi makin mateng mainnya. Main burung kan belajar terus ya. Saling belajar, saling evaluasi sampai kapanpun. Dan ini Bang, kalau yang tadi yang dijelaskan di sini kan, ya balik lagi, ini versi saya. Gitu. versinya saya gitu. Jadi ya kalau yang setuju ya silakan dicoba. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, betul. Cuman kan ini kenapa ditanya Bang Peong, karena ini sudah terbukti gitu. Jadi apa namanya, yang dibicarakan ini berdasarkan pengalaman. Iya, pengalaman sendiri udah dilakukan dan sudah terjadi dan sudah juara. Gitu. Oke, makasih nih Bang Wanda ya atas waktunya. Selamat lagi buat tim Setia Racing, buat Pak Handoyo juga sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan yang sekarang dilakukan dari jalur masa kini, Madura Nagata, terus semua anak-anaknya sampai cucu-cucunya, Golden Wing, mudah-mudahan juga nanti yang ditunggu juga teman-teman yang kangen sama Golden Wing, mudah-mudahan bisa segera dilatih mah udah ya, dilatih
di B nanti mudah-mudahan bisa segera naik ke A biar kita bisa tonton lagi nih performanya Golden Wing. Oke, sekian dari Bang Peang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sip.